Duduk tamandang si gunung padang, memandang pulau angso dua. Kabakeh ombak dan juga lombang, samo Bapak san salam cinta, samo Bapak san salam cinta. Ria Angelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau, di mana podcast ini selalu menghadirkan tokoh-tokoh seniman, pengusaha dari tanah rantau ataupun dari kampung halaman. Dan di hari ini kita telah hadirkan seorang artis dari ranah Minang yang cantik jelita. Ada Ria Angelina. Halo Ria. Halo Uni. Dia panggilnya Uni apa gimana nih? Uni aja. Kalau lihat Ria Angelina ini mukanya 11-12 sama Iis Dahlia ya. Banyak nggak yang bilang begitu Ria? Kalau yang bilang gitu sih ya Uni mungkin orang yang ke 1000 berapanya gitu. Nggak 1003 kan kayak gorengannya. Ya. Iya. Oh ternyata banyak yang bilang mirip ya. Ya katanya sih, karena kan yang ini yang nilai orang yang ngelihatnya ya. Iya. Soalnya identik wanita berkumis ya memang ikonnya pasti Iis Dahlia. Benar. Kayak itu mereka pada ngeliatnya sih emang dari kumisnya sih. Gimana ngomongnya gimana tuh kalau bilang? Kalau sekarang sih lebih banyak yang bilangnya ini Uni Ria Angelina Iis Dahlianya Padang ya katanya gitu. Iis Dahlianya dari ranah Minang ya. Iya, dari kalau Iis ranah Dahlia Minang. Kan orang Sunda kalau nggak salah ya. Orang Sunda. Iya, ini yang dari Minangnya Ria Angelina. Iya, gitu. kebanyakan. Nggak mau berubah nama jadi Ria Dahlia gitu. Aduh. Kirain Uni. Iya. Di mana kampungnya Uni? Kalau kampung orang nggak ya asalnya dari Payakumbuh. Payakumbuh, dua-duanya dari Payakumbuh sih. Cuman kalau kelahiran Ria lahir di sini di Tangerang. Lahir di Tangerang. Tapi sering pulang kampung. Jadi kalau misalnya kalau dibilang sering pulang kampung selama dari udah di Jakarta lagi sih baru terakhir 2017 yang pulang Basamunya. Tapi tiap tahunnya ada aja. Tiap tahunnya kalau ya ada aja job gitu dengan ya. jobnya juga ya, gitu. Dengan event ya. Dengan event-eventnya juga. Tapi kalau dibilang istilahnya kalau misalkan untuk kehidupannya sih emang lahirnya di sini. Lahirnya di sini tapi sekitar tahun 95 kita keluarga pulang semua. Jadi berapa lama di kampung? Ya dari tahun 95 itu sampai 2013. Lama ya? Ya. Berarti lahir di Jakarta, besar di kampung? Ya, besar di kampung. Nerusin sekolahnya di kampung. Ya lantaran ngikut orang tua juga gitu. Berarti Ria merantau ke Jakarta kembali di 2013. Iya, kembalinya lagi untuk stay laginya 2013. Bareng sama keluarga? Kalau itu sih dimulai dari nolnya kembali ke sini ya sendirian.
Sendiri? Iya, sendiri dulu. Pergi ke tanah Jawa sendiri? Sendiri. Pas udah balik ke sini ya, kerantau laginya itu sendiri. Oke, berarti 2013 memulai perjalanan seorang Ria Angelina ya? Iya, untuk di tanah rantaunya. Iya. Karena di podcast Kabar Rantau kita akan berbicara perjalanan karir seorang Ria Angelina. Berarti mulai tahun 2013 ya. Oke, coba Ria Angelina. Di mana Ria sekarang udah single ya? Album atau single? Single ada. Single ada. Kalau untuk album ada. Ada. Albumnya sih. Kalau untuk diri ya, album Ria masih bukan album solo tapi masih album keroyokan. Maksudnya album masih ada trio gitu. Kompilasi. Masih kompilasi. Oke, Ria coba dong cerita di tahun 2013 apa sih yang membuat Ria kembali ke tanah rantau? Sebetulnya saya kalau mau cerita perjalanan karir ya, unik. Kalau Ria perjalanan karirnya sebenarnya kalau dimulai dari menyanyi, itu mulai terjun ke istilahnya organ tunggal lah ya. Kalau untuk di kita, hiburan. Hiburannya jatuh ke senimannya itu dimulai dari tahun 98. Dari tahun 98 itu usia berapa berarti? Itu 98 sekitar masih SD sih. Masih SD? Iya, kelas 5 atau kelas 6 SD udah masih mulai SD nyanyi. Sudah mulai bernyanyi. Iya, jadi istilahnya waktu Ria pas pindah ke kampung, namanya orang tua dulu di Jakarta kan kerja. Nah, kalau pas udah nyampe di kampung itu nggak kerja kayak pegawai lagi. Jadi bertanilah seperti kembali itu. ke alam ya. Kembali ke alam. Dan untuk di situ kebetulan di tahun 98 itu ada keluarga yang punya usaha organ tunggal gitu. Punya usaha organ hiburan. Ya, menyediakan hiburan. Jasa hiburannya. Ya. Kebetulan ya Rianya suka nyanyi, hobi nyanyi, terus diajak deh dalam waktu satu. Tapi ada bakat turun dari siapa? Dari mamah kah? Dari papa kah? Kalau untuk bakat emang keturunan seni. Semuanya? Karena papa pemain bass dulunya. Oh iya? Iya. Berarti pemain alat musik ya? Papa musisi ya? Papa musisi dulunya. Kalau mama? Kalau mama sih lebih ke drama. Kalau zaman-zaman dulu kan orang ada teater. Iya. Mama lebih ke teater sih. Iya, tapi masih seni juga ya? Masih seni juga. Ya dari tahun 98 itu Ria nyanyi sampai ya Ria kuliah. Kebetulan kuliahnya di Padang, di WNP. Itu Ria ngejalanin karirnya itu ya karena demi pendidikan. Di samping pendidikan juga bantu orang tua juga. Karena tuntutan ekonomi ya. Lebih tepatnya gitu sih. Iya, berarti Ria membiayai hidup Ria sendiri ya, termasuk membiayai orang tua, membantu istilahnya membantu, bukan full biaya sih enggak. Cuman membantu orang tua untuk meringankan beban orang tua aja. Karena tekad bersekolah lebih tinggi ya yang membuat Ria. Benar. Sebetulnya sih kalau Ria anak keberapa? Ria anak pertama. Anak pertama dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Berarti saat itu mencoba menopang hidup orang tua. Iya, dimulai dari nol. Semenjak kuliah ya, maka pendidikan ambil S1 waktu S1 D3. S1 pendidikan bahasa Indonesia. Terus lanjutin lagi ceritanya. jadi mewek jadinya cerita kayak begitu. Gak apa-apa, hebat loh seorang wanita. Mereka biasanya kan wanita itu punya pikiran gini, nanti bakalan dibawa orang gitu ya. Jadi buat apa sekolah tinggi-tinggi? Tapi seorang Ria Angelina ini mau, maksudnya sampai rela udah gue nyanyi dari panggung ke panggung gitu. Aku nyanyi dari panggung ke panggung demi pendidikan aku supaya aku lebih dihargai orang. Bener nggak sih? Benar. Karena di satu sisi juga dulunya maksudnya nggak mudah ya. Jadi seorang penyanyi panggung. Tahu sendiri kalau kita di Minang, seorang perempuan keluar malam atau gimana, nah itu pandangan orang udah negatif. Nah, Ria berusaha dari kampung sendiri, dari PA Kumbu, untuk ngebuktiinnya tekad Ria sih gini, jangan sampai orang nilai seorang penyanyi wanita itu hanya sekedar untuk ini doang, berpakaian seperti ini, terus dia pokoknya pandangan negatifnya Ria ingin menghilangkan pandangan negatif seperti itu karena image buruknya dari penyanyi. Karena positifnya Ria sih bertekadnya Ria nyanyi dapat uang demi untuk pendidikan, dan nggak semua penyanyi itu mohon maaf nggak berpendidikan. Nah itu yang Ria buktiin dan alhamdulillah tercapai sampai sekarang. Tapi dari orang tua sempet nggak, maksudnya kasihan gitu ngelihat Ria gitu,
Kalau untuk orang karena tua, kan Ria berarti harus sekolah juga, harus bekerja juga. Iya, kalau untuk orang tua ya namanya orang tua mana sih yang mau gitu. Anaknya di seusia itu kecil udah nanggung beban gitu. Terus kalau tapi bersyukurnya orang tua semuanya ngedukung. Oh ya, dua-duanya ngedukungnya, maksudnya ngasih Ria positif gitu. Karena bagaimanapun juga, gimana pun juga lancar atau tidaknya, mudah atau tidaknya itu tergantung ridho orang tua, ya enggak? Benar. Restu orang tua sih sebenarnya. Iya. Ya di samping itu Ria juga bukan hanya sekedar nyanyi aja. Kalau untuk dari semasa dalam perjalanan karir, pendidikannya juga. Di samping itu juga Ria ada yang dikerjain selain bernyanyi? Ada. Alhamdulillah Ria juga atlet. Oh ya, atlet apa? Ria basket waktu zaman 2000, dari 2000-an 2002 itu sampai 2001, 2002, 2003 itu Ria kepilih ke Jurnas mewakili Sumatera Barat. Luar biasa. Jadi Ria istilahnya Ria ingin ngebuktiin aja ke semuanya, ke teman-teman juga, ngasih motivasi juga ke teman-teman. Kalau kita itu penyanyi bukan hanya sekedar untuk bisa nyanyi aja gitu. Karena kita orang seni ini punya kreativitas yang lebih tinggi, terus kita ya bisa dikatakan kita lebih smart lah gitu. Karena kalau bernyanyi itu memang bakat lahir ya, maksudnya itu kelebihan gitu ya. Kelebihan sebenarnya kita gimana kita mau memanfaatkannya aja, bisa dibagi ke orang-orang banyak ya kan, atau bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak gitu kan. Karena kelebihan itu dari kita lahir itu sudah diturunkan gitu ya. Bahkan ada loh yang penyanyi dari orang tuanya nggak ada yang bisa nyanyi. Tapi dia lahir bisa bernyanyi gitu. Udah dapat anugerah aja. Udah dapat anugerah gitu. Sebenarnya itu adalah bakat yang benar-benar diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dari kita lahir. Tergantung kita ingin memanfaatkannya seperti apa ya, Ria ya. Nah, di tahun 2001 sampai 2003 itu jadi atlet. Ya, atlet juga, seni juga. Atlet juga, seni juga, berarti ya, karena selalu jalan. Pendidikan jalan, alhamdulillah. Atlet juga. Bernyanyi juga. Tapi nggak capek Ria? Dibilang capek sih enggak, karena Ria ngejalaninnya memang dari hati karena memang keinginan sendiri gitu. Cuman di satu sisi ada sih untuk pengalamannya, setiap Ria nerima rapor ataupun setiap Ria nerima penghargaan itu nggak ada Rianya. Pasti, kok bisa begitu? Iya, karena posisi misalkan kalau Ria nerima rapor, Ria saat itu udah jalan ke waktu itu ada ke Jurnasnya, ada lomba apa atau ada acara lain. Udah ada acara lain. Jadi ntar yang datang untuk nerima rapor si mama gitu. Tapi mama atau papa bangganya luar biasa pasti ya. Alhamdulillah. Tapi pasti ada titik terendah di mana Ria ngerasa aduh gue capek nih gitu. Udahlah aku mau ngelepas ini semua gitu. Ada nggak rasa kayak gitu? Pasti kan ada, namanya manusia pasti ada titik lelahnya ya. Ada titik jenuhnya. Iya. Ada. Itu sih kalau ngerasa seperti itunya udah ya meningkat lebih ini lagi ya. Kehidupan yang dewasa lagi ya, itu mulainya sih udah dimulai kuliah. Kuliah tahun 2 kuliah. Karena untuk Ria kebetulan kalau untuk di tahun 2 kuliah udah bukan kuliah aja, bukan karir aja, juga udah mulai ada berkeluarga aja di tahun 2 kuliah. Oh gitu. Iya. Jadi kuliah belum selesai? Belum selesai. Kuliah belum selesai, Ria sudah berkeluarga. Iya. Jadi nyambi semua. Semuanya. Kalau begitu udah semua. Ibu rumah tangga juga. Iya, nambah lagi dong berarti ya. Iya. Kegiatannya satu lagi. Nambah lagi. Iya. Tapi enggak. Kenapa Ria? Berarti itu masih muda usia dong? Iya, masih muda sih. Masih muda sekali tuh udah pilih untuk berkeluarga. Iya, dulu sih keputusannya kenapa Ria milih kayak gitu. Satu hal Ria kuliahnya di Padang, terus mikirnya namanya pikiran zaman dulu kali ya. Ria nggak mau neko-neko, nggak apa. Ya udah, kalau memang udah waktunya ini ya mendingan langsung jalanin ini aja gitu maksudnya. Emang Ria kelahiran tahun berapa Ria? Ya 8 bulan deh. Tapi nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan loh serius. Aku kira belum berkeluarga.
pokoknya 30 ke atas di sekarang. Sudah kepala 3? 30 ke atas, sudah lewat 30 ke atas. Awet muda berarti. Tipsnya apa tuh supaya awet muda? Kalau tipsnya mungkin kalau misalkan ada sesuatu hal apanya, ya lepas aja, langsung lepas. Terus pikirannya, dan apapun itu masalah, kalau Ria tipikal orangnya, ya udah habis di hari itu, besoknya udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada beban, nggak ada dendam yang kita simpan gitu. Iya, nah itu yang sulit kadang ya. Terkadang orang sih, ya itu kan kembali ke orangnya masing-masing ya. Iya, benar. Kembali ke perjalanan karir seorang Ria Angelina ya. Ya, akhirnya Ria Angelina di tahun 2013 memutuskan untuk merantau. Iya. Apa saat itu yang ada di pikiran Angelina? Duh, aku harus merantau, aku harus kembali ke tanah Jawa. Apa? Sebetulnya diajak suami kah atau? Kalau sebetulnya faktor ya untuk kembali ke Jakarta lagi itu memutuskan ya karena memang ada something dari ini privasi. Kebetulan kalau untuk statusnya sekarang kan udah nggak ini lagi, sudah nggak bersama suami lagi. Ya udah single parent ya. Ria memutuskan untuk ke Jakarta kembali karena kebetulan untuk mantan ininya sama seniman. Mantan suaminya seniman juga. Seniman juga, jadi Ria berpikirnya kalau selagi masih di Padang atau gimana kita pengen move on lah. Ya sebenarnya sih untuk memotivasi diri sendiri ya. Pengen move on, terus pengen ngerubah hidup ke yang lebih baik lagi. Dan karena bagaimanapun juga Jakarta lebih luas daripada Padang. Benar. Ya. Iya. Dan satu lagi motivasinya ingin mengembangkan karirnya lebih, pengen lebih gitu loh. Maksudnya nggak di lingkup Sumbar aja. Seperti itu. Terus udah sampai di Jakarta ya, Ria udah memutuskan buat bertekad ngerantau sendiri dulu. 1 tahun sendiri. Ya banyak lah. Untuk perjalanannya bukan hanya segi di Minang aja, maksudnya bukan, justru lebih halang rintangnya justru lebih besar juga ya. Lebih besar juga karena Ria juga bukan maksudnya Ria bukan hanya di dunia tarik suara aja, maksudnya bukan penyanyi aja. Apa? Kebetulan sih Ria udah ikut untuk film. Oh ya. Sinetron. Di 2013 ikut casting. Coba ke dunia peran ya berarti. Ke dunia peran ikut casting ya untuk kayak seperti audisi mencari bakat. Waktu itu kebetulan ada di MD, ikut juga. Pas kebetulan nyampe di Jakarta. Itu juga kebetulan ada audisi langsung. Karena tekad Ria tinggi ya, maksudnya Ria mau bukan hanya sekedar jadi penyanyi dari panggung ke panggung aja ya. Benar, itu motivasi yang pertama sih. Anak berapa sekarang Ria? Satu. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Waduh, lucu banget. Usia berapa? Sekarang Ria udah 13 tahun. Anaknya? Iya, kelas 1 SMP. Pasti kayak kakak ade ya? Iya, kalau dia jalan emang udah kayak kakak ade. Oh iya? Ternyata karena emang dia besar dari ini. Tapi sekarang ikut sama Ria? Alhamdulillah di sini semua. Jadi Mama, Papa udah di sini. Jadi istilahnya 2013 itu Ria sendirian. 2014 kebetulan Ria pulang sendiri. Akhirnya Ria bawa adik Ria. Karena untuk di karir Ria ini juga keluarga sangat berperan penting ya. Keluarga sangat berperan penting. Karena lebih mudah dipercaya ya kalau keluarga itu. Benar. Jadi kemana-mana waktu di saat Ria, istilah kita namanya manusia juga ada labilnya. Itu yang menemenin. Kalau nggak Papa Ria, kalau nggak adik Ria. Kebetulan yang di bawah Ria adik Ria perempuan. Oh iya. Adik Ria perempuan ya, dia udah dewasa juga lah. Dia udah bisa untuk ngurus Ria, terus nemenin Ria gitu loh. Jadi kemana-mana lebih ke asisten gitu ya. Lebih baik ke ini. Iya, lebih baik keluarga sendiri, benar. Itu adik. Untuk tahun keduanya Ria bawa adik Ria. Iya. Tahun berikutnya itu 2013-2014. Akhir 2014 Ria udah bawa mama sama anak Ria. Wow. Bawa mama sama anak Ria pindahin sekolah di sini. Nah kebetulan itu juga Ria semua yang membiayai hidup. Iya, dimulai dari nol kita. Terus kebetulan ya memang
Ria kan dulunya emang asalnya kita keluarga perantauannya ke Tangerang. Dari segi keluarga papa kan ada di Tangerang. Jadi kebetulan sepupu-sepupu Ria ada di Tangerang. Nah, jadi keluarga besar banyak di Tangerang. Banyak, alhamdulillah sampai sekarang masih di Tangerang. Jadi pas mama Raisa ya di Tangerang gitu. Nah, Rianya sama di Ria kita karena kita berkaryanya untuk mencari ininya di Jakarta lebih banyak peluangnya ya kalau di Jakarta, makanya Ria stay-nya di Kalibata. Stay-nya di Kalibata. Iya, start ya mulai merantau Ria Jakarta Kalibata. Iya, di Kalibata. Mulai dari ngekosnya sampai tinggal ya sekarang sih alhamdulillah udah rumah. Tapi masih di Kalibata? Masih, karena masih Kalibata. Sejak 2016 itu Raisanya dari Tangerang. Awalnya kan dipindahin sekolah Tangerang. Akhirnya dia dipindahin ke Kalibata. Akhirnya kumpul semua di Kalibata. Alhamdulillah sekarang. Ya gitu, jadi dari hasil bernyanyi, hasil syuting itu semuanya Ria kumpulin buat ya untuk yang terlebihnya utamanya namanya kita juga punya anak perempuan, mikirnya gimana sih kalau orang bina kan kita harus punya rumah gitu loh. Nah, Ria juga sekecil apapun itu. Nah, Ria alhamdulillah udah mencapai itu duluan. Ya itu yang jadi target pertama Ria itu rumah ya. Benar, karena bagi Ria emang itu yang dibutuhkan untuk hidup. Itu benar-benar ibaratnya papan itu memang paling utama kalau buat orang awak ya. Benar. Jadi dimanapun kita berada harus paling tidak harus punya rumah sendiri. Iya. Ya oke. Ria, film pertama Ria apa? Ria mulainya dari sinetron. FTV dulu. FTV dulu itu dimulai dari Mega Kreasi. Kalau untuk PH-nya ada belum disebut. Gak apa-apa. Itu ada yang dari dulunya BI, zaman dulu kan ada BI. Iya. Itu udah pernah, itu awalnya sih. Bioskop Trans TV. Iya. Nah, itu ngikut. Berarti FTV mulai ke series berarti ya. Iya. Terakhir itu ada di Antv. Itu terakhir sih karena di 2017. Ya, itu 2017 Ria terakhir untuk peran ininya di seni peran. Karena Ria memutuskan untuk kerja. Nah, itu yang terakhirnya sinetronnya Gara-gara Duyung. Iya. Oke. Yang lawan mainnya kebetulan orang yang awak juga nih. Jadi masih tetap bersinggungan dengan orang awak ya. Iya. Kalau dilihat orang awak ya di mana-mana sih ada. Kalau istilahnya di mana bumi dipijak di situ ada orang awak. Bener, memang banyak orang Minang tuh banyak. Iya. Dimanapun, nggak cuma di Indonesia loh. Makanya di mana bumi dipijak Ria mau kemana aja pasti ada orang awak gitu. Bener. Oke, kalau untuk single pertama Ria. Single pertama kalau mulai rekaman dari awalnya dulu. Zaman flashback lagi nih. Flashback kalau masih di zaman 2000-an dulu itu Ria awalnya pertama rekaman dulunya pernah di Minang Rekor. Boleh. Pernah di Minang Rekornya. Abis itu dimulai dari karyanya Dangdut Minang. Terus Minang. Zaman dulunya nggak zaman kayak sekarang ya. Kalau Ria dulunya sih lebih ke ini genre Ria soalnya. Ria lebih ke remix. Iya, remix. Jadi zaman dulu kan ada tripping. Judulnya apa gitu judulnya? Ya, ada judulnya apa tuh judulnya? Banyak. Kalau untuk ini ada Siapa Itu. Itu ada Indonesia remixnya. Iya. Siapa Itunya, ada Bang Udinnya. Lumayan banyak sih kalau yang itu. Terus kalau untuk yang ada juga Gamatnya. Gamat Tanjung Katungnya ada trio juga. Oh, itu trio. Itu trio. Tanjung Katung itu. Iya, trio Tanjung Katung. Boleh nggak nyanyiin salah satu lagu single dari Ria? Yang mana nih? Apa aja. Tenang aja, aku dengerin kok sampai habis, nggak aku tinggal pulang. Ada sih yang terbaru sekarang. Kalau yang single yang terbaru sekarang sih kebetulan baru ini di YouTube ya. Itu Gunung Padang sih. Gunung Padang. Coba nyanyiin sedikit dong, aku mau denger. Satu bait aja. Boleh, satu bait, satu album juga boleh pokoknya. Jangan satu album terus. Ya, coba. Oke. Iya. Duduk taman ngasih Gunung Padang, memandang pulau angso dua, kabakeh ombak dan juga lombang, samu bapak
san salam cinta, sama Bapak san salam cinta. Ria Angelina. Ada di YouTube-nya ya? Ada di YouTube. Ya. Oke, Ria. Ada nggak pengalaman Ria yang nggak pernah Ria lupakan selama perjalanan karir Ria? Kalau untuk baik itu suka, baik itu duka. Banyak banget sih. Karena semua namanya perjalanan karir bisa mencapai ke titik ini. Apalagi dari tahun 95 ya. 98. 98 ya, 98. Cukup lumayan kalau dihitung tahunnya udah 20-an tahun ya. Tahun. Ya, mulai dari untuk berkaryanya, namanya seorang penyanyi itu nggak mulus-mulus aja ya. Kan ada plus minusnya, namanya juga kita manusia ada kekurangan. Terlebih Ria nggak ini sih, maksudnya Ria nggak munafik, Ria ngakuin kekurangan. Kekurangannya itu di awal kayak nyanyi, untuk tarik suaranya Ria nggak langsung plus itu suara bagus atau gimana. Kita jam punya terbang. Karakter, ya itu kan mengikuti jam terbang. Pernah yang Ria belajar nyanyinya. Iya pernah nangis juga, pernah ngerasa apa gimana ini Ria nggak bisa dilanjutin gitu. Iya, kok Ria nggak pede ya gitu. Kok Ria ngerasa ininya nggak bisa. Tapi dibalik itu semua, karena Ria tahu kekurangan Ria di tarik suara, ya Ria menampilkan untuk namanya kita pelaku seni, bukan hanya sekedar untuk suaranya aja. Ya Ria plusnya di mana, positifnya gitu. Menariknya Ria di mana? Ya itu yang Ria jaga. Terus kalau untuk yang dukanya banget banyak. Untuk di perjalanan itu pernah ngerasain 3 hari 3 malam itu kekurung di namanya daerah di Kinali Pasaman. Dan itu Kinali Pasaman di apa namanya? Ini kelapa sawit. Itu 3 hari 3 malam. Kebun kelapa sawit. Itu ya. Kenapa bisa kekurung? Karena waktu zaman dulunya waktu ke Kinali waktu 2002 Ria acara ke sana itu nggak ada. Kalau sekarang kan udah ada jembatannya tuh kalau untuk ke jalan ke sana ke Pasaman, dan juga udah ada jalan ininya dibikin. Kalau zaman dulu kan masih ingin ke kelapa sawit. Melewati kebun-kebun nah, gitu. Nah itu kita kena jambret, ada begalnya juga di sana. Oh ya? Iya, karena orang tahu nih kita habis acara udah jalannya lewat jalan kelapa sawit. 3 hari 3 malam. Pernah sempat disekap juga. Oh gitu. Iya. Itu pernah kejadian. Saat itu pergi sama siapa? Seluruh kru. Jadi kita itu pergi pakai truk. Dan terus dihadang. 1 hari dihadang, 1 hari udah nggak makan. Semuanya kita pada nggak makan. Kebanyakan kayak apa kayak ininya udah ya. Walau-alam sih Ria waktu itu berpikir ya udah pasrah aja. Ini itu kan ada ininya juga yang punya organnya sama panitianya juga. Ya semua ada laki-laki perempuannya. Yang perempuannya sih ya terutama penyanyi-penyanyinya. Kebetulan waktu itu penyanyinya cuma ada 3 orang. 3 orang yang perempuannya. Dan itu tahun 2002 ya Ria masih sekolah, masih kecil gitu. Udah ngadepin yang kayak begitu. Ya itu yang sedihnya. Ya selama 3 hari itu disekap sama orang sana. Terus kenapa bisa lolosnya gimana? Bisa lolosnya waktu itu ada kita di sana kan juga nggak dapet sinyal tuh. Nggak dapet sinyal. Kebetulan ada warga situ yang yang istilahnya kalau yang lagi ini panen ini sawit. Ria lupa istilahnya. Ya pokoknya ada warga jadi sana. Jadi warga sana yang yang ngebantuin karena emang posisinya waktu itu truknya emang kena ini tanah liat musim hujan juga gitu. Karena truknya nggak bisa keluar, nah di situ kita disekap terus kita dirampas semua. Alhasil dia nggak bawa apa-apa pulang. Termasuk pemain OT-nya kan pasti dia bawa. Ada alat. Bawa alat. Iya alatnya ada semua. Cuman mereka lebih minta ke emas, ke uang. Itu lebih minta ke barang-barang kita yang berharga kita. Termasuk Ria hilang apa aja? Ya ini Ria kehilangan uang, kebetulan ada emas apa, misalnya pakai kalung apa, ya udah habis semuanya gitu. Handphone juga. Tapi kenapa disekap setelah mereka dapat nggak diizinin pulang? Bukan nggak diizinin, itu tuh kita nggak bisa pulangnya gara-gara mobil emang nggak bisa keluar. Mereka udah begal kita seharian, merekanya pergi gitu loh. Terus akhirnya kita bisa keluarnya itu dibantu sama warga sana. Gitu. Sehari Ria nggak makan. Nah, sehari itu di 2 hari yang terakhir.
Oh seharian terakhir. Iya. Sama 2 hari masih bisa makan. Masih bisa makan, kebetulan emang karena kan habis acara terus ada makanan apa buat makan di bawah dia nih gitu. Namanya juga di kelapa sawit nggak ada apa-apa kan. Saat itu Ria pergi sendiri nggak dianterin sama keluarga? Enggak, kebetulan kita kan karena perginya rame-rame grup gitu ya. Jadi mama papa percaya aja. Iya, satu gitu. tim lah gitu ya. Keluar dari sana baru ngasih kabar. Dan itu bikin khawatir keluarga semua. Memang udah. Ya iyalah 3 hari loh. 3 hari anaknya. Iya, mungkin kalau di Jakarta sudah lapor polisi. Iya. Itu apalagi anak perempuan masih belia ya kan? Makanya. Terus pernah juga kejadiannya sama ya rekan seniman juga. Sama si pernah tuh Upi Isil juga kita. Iya. Itu kita kecelakaan pulang dari searah sana juga, Pasaman juga, Tiagan namanya. Tiagan. Satu mobil kan di jalan Kelapa Sawit itu ada kayak kali gitu ya, bukan kali siapa sih kecil, kayak sungai kecil kayak gitu. Sungai kecil gitu, nah, itu masuk ke sana mobilnya. Masuk ke sungai? Iya, masuk ke sungai. Itu di tahun 2011, iya 11 itu, 2011. Kejadian itu Ria sama Upi Isil sama ada Iroy. Iya, terus masuk ke sungai? Iya. Masuk ke sungai itu terus ya udah mobilnya kebalik, kita itu keluar tapi dari mobil selamat. Alhamdulillah kita semuanya selamat ya, namanya luka-luka itu wajar lah ya masuk ke sana. Semua kalau selamat ya udah ya nggak bisa diselamatin ya kayak itu barang-barang. Perjuangan ya. Iya, makanya dia bilang itu nggak sedikit untuk perjuangan kalau untuk di sana gitu loh, untuk Ria bisa kayak begini. Orang mungkin memandangnya kalau penyanyi itu enak aja gitu ya. Kenapa? Ngelihatnya selesai nyanyi terima uang gitu ya. Bedak-bedakan, cantik gitu. Padahal orang nggak tahu. Belum caci makinya yang di panggung. Belum ngerasainnya. Ria pernah loh waktu itu menyanyi di Sangkarak juga. Kehilangan suaranya, dikerjain orang. Oh iya? Namanya kita di kampung ya. Walau alam ya kita masih ada mistik-mistiknya gitu. Kan orang ada yang suka ada yang enggak. Kita juga nggak tahu orang itu suka atau gimana. Dan gituan pun antara ada dan tiada. Ada dan tiada. Kita nggak bisa ini. Gitu, namanya dunia kita ya gini. Pasti ada aja untuk halangannya. Itu juga pernah. Didengar dari cerita Ria Angelina selama di kampung benar-benar hal rintangnya luar biasa ya. Karena untuk rentang waktunya itu panjang. Tahun udah berapa tahunnya lebih banyak di kampung. Dan kembali ke Jakarta. Kalau pengalaman di Jakarta apa? Aduh itu lebih banyak lagi. Walaupun tahunnya lebih sedikit tapi ya. Karena setelah di Jakarta Ria Angelina ini menjadi seorang single parent. Single parent. Iya benar sih, single parent dari 2012. Iya. Tapi sekarang belum mencoba membuka hati kembali gitu. Belum. Sebetulnya kalau untuk lebih membuka hati bukan nggak membuka hati, tapi ya kita kembali jodohnya belum datang kali. Apalagi Ria Angelina membawa anak perempuan ya, itu hal yang lebih sulit menurut aku tuh itu lebih sulit kita membawa anak perempuan posisi single parent dan harus membawa ayahnya yang baru gitu kan. Benar, itu yang PR terbesar. Kalau untuk dalam kehidupan privasinya emang PR terbesar untuk itu. Karena ngadapin anak yang perempuannya ini agak susah. Tapi mau maksudnya Ria Angelina ini masih mencarikah atau karena ada seseorang yang setelah menjadi single parent tuh ya udahlah sekarang fokus ke anak aja gitu. Dulunya sih berpikir seperti itu. Tapi dengan ya namanya kita manusiawi, udah ini gitu kan. Adalah butuh satu saat ya kembali, namanya manusia ada titik jenuhnya. Apalagi kita tidak mungkin hidup sendiri ya. Titik jenuhnya itu, Ria berpikir pengen deh kayak gini. Nah itu sering nangis sendiri sih biasanya. Sering nangis sendiri karena dia emang nggak tahan kalau udah ngebahas yang kayak begitu gitu. Maksudnya bukan berarti ya jadinya lebih ngoreksi diri sini, kok Ria bisa begini, kok orang nggak ada yang ini gitu. Mungkin orang berpikirnya nggak mungkin nih seorang Ria nggak ada. Karena itu mungkin juga. Padahal kita nggak tahu apa yang Ria pikirkan tuh banyak ya sebenarnya ya. Dan tidak mudah untuk memilih. Mungkin kalau kita ngikutin diri kita aja ya kan. Ada cowok yang mau sama gue, udah lah yang penting mau sama gue gitu. Kalau kita cuma kan kita kembali ke anak, karena gimana pun juga kita sudah punya anak, ya kan. Karena ya mikirnya bukan buat kitanya aja. Gitu. Tapi siapa nama anaknya? Raisa ngomong nggak? Misalkan manggilnya apa? Mama? Bunda. Maksudnya kapan sih Raisa punya ayah lagi gitu? Baru kebetulan anak Ria emang orangnya keras dan selama ini baru-baru ini sih. Karena dia udah
mungkin udah remaja juga, udah masuk remaja, dia baru ngomong, Bunda nggak ini pernah nanya, Bunda nggak mau ini lagi, punya pasangan lagi? Oh udah boleh, jawabnya gitu. Iya. Oh udah boleh. Jawabnya gitu karena selama ini takut ya malah. Karena selama ini sih kalau Ria lihat Ria deket sama siapa, Ria ini apa siapa, dianya udah curigaan aja gitu. Namanya anak ya, mental anak juga dijaga gitu. Lagi seorang perempuan. Itu yang susah diimbanginnya sih sebetulnya. Berarti barangkali ya kan ada jodohnya di podcast Kabaranto, boleh komentar ya. Boleh. Boleh komentar. Boleh komentar ya. Oke, Ria, selama pandemik ya pasti terdampak dong. Banget. Itu kesibukan apa yang Ria lakuin? Ya, karena kan event-event mungkin baru akhir-akhir ini ya mulai ada event lagi ya. Iya. Lumayan lama ya. Dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret sampai sekarang mungkin udah 7 bulanan atau berapa bulan. Alhamdulillahnya. Ria mulai dari 2017 seni nggak Ria tinggalin. Iya. Tapi Ria udah masuk kerja. Oh, bekerja. Jadi udah gunain istilahnya udah gunain ijazah nih gitu. Selama ini kan nggak mau terikat atau gimananya. Sekarang Ria udah berpikir karena memang ya mungkin dari segi income, dari ekonomi kita semakin segi. Iya, apalagi anak semakin wajib besar. gitu loh ya, anak semakin besar. Jadi Ria berpikiran untuk cari kerja. Itu mulai dari 2017 Ria udah kerja. Udah mulai kerja alhamdulillah. Ria kerja di salah satu kantor lah ya. Perusahaan sekuritas gitu. Dan kebetulan sampai saat ini statusnya masih kerja. Masih kerja, alhamdulillah. Setidaknya karena kita tahu penyanyi pekerja seni khususnya ya, itu pasti saat pandemik berasa banget. Ria ngeliat semua. Jangankan teman-teman juga ya. Ria pun Ria yang bekerja aja yang ada ininya, Ria ngerasa kehilangan dunia gitu. Hiburan ya. Iya. Karena istilahnya kalau buat untuk diri kita sendiri sih ya oke aja. Ini kan kita nggak buat untuk diri kita sendirinya. Nah itu sangat gimana ya, susah banget gitu loh. Karena pandemik ini dari segi job nyanyi udah nggak ada, udah agak susah sih, kecuali ya karena Ria orangnya emang kalau untuk job nyanyi emang dari yang misalkan yang weekend aja gitu lah. Karena kan hari-hari kerjanya udah ini nggak bisa nyanyi lagi. Sangat berdampak sih kalau kata Ria. Apalagi kalau ngeliat teman-teman yang hanya pekerja seni ya. Bahkan ada yang sampai pulang ke kampung, kembali ke kampung karena ya gimana pun juga mereka adalah pekerja yang mengundang keramaian. Sedangkan keramaian sekarang dibatasi gitu kan. Dan itu benar-benar berasa sekali ya. Apalagi kalau kita di rantau. Di rantau nggak makan sehari nggak mungkin kan. Kalau kita di kampung, ibarat kata maaf nih ada pohon pohon singkong, daun singkong masih bisa diambil terus kita rebus bisa makan. Kalau di sini nggak ada. Itu sebenarnya yang berasanya di situ ya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kampung. Oke Ria, sia urang yang alah bajaso selama perjalanan karir seorang Ria Angelina. Kalau bagi Ria sih orang paling bajaso, bukan orang sih jatuhnya, lebih ke kalau kan misalnya tim. Kalau yang paling utama bajaso keluarga. Tentu karena, ya kalau papa mama itu. Karena memang Ria dulunya waktu masih di organ tunggal, dulu zamannya kuliah Padang, bolak-balik Padang Payakumbuh. Ya itu yang nemenin cuma keluarga, dan itu transportasinya memang pakai motor gitu. Nah itu keluarga untuk nemenin. Tapi kalau untuk jasa untuk berkarya, itu teman-teman Ria semua yang dari tim. Timnya itu ya karena Ria bukan satu tim aja ya. Ria yang lebih berjasa kayak komposernya, seperti kayak kameramennya, dan timnya alhamdulillah sampai sekarang masih solid sih. Ntar sebut merek lagi. Masih terus kumpul ya. YouTube channelnya apa? YouTube channel Ria Angelina. Angelinanya tulisannya ANJLYNA. Kebetulan nih ANJ susah ya Ria. Kan kalau gini, kalau Ria lihat sih kalau penyanyi Indonesia pasti ada Ria Angelina dong. Nah kalau di searching itu cuma ada 2. Penyanyi Minang 1. Ria Angelina cuma pakai JELY gitu. JELYNA. Ya ANJELYNA. Oke, nanti ada di bawah sini ya. Nanti bisa di subscribe, di like, di komen juga boleh ya. Barangkali yang mau jadi jodoh juga boleh. Nggak hanya
subscribe YouTube channel sini. Boleh. Sekalian promosinya sekalian, ya kan? Mudah-mudahan ada mendayung 2-3 pulau terlampaui. Oke. Kalau sosial medianya ada Instagramnya? Ada. Kalau Instagram ada, tetap Ria Angelina juga. Ria Angelina yang tulisan yang sama ya? Tulisannya sama. Facebooknya juga. Twitter juga sama semua. Jadi untuk sosial media, terus YouTube channel juga nanti ada di bawah sini ya. Jadi buat pemirsa podcast yang mungkin mau kenal lebih dekat lagi dengan seorang Ria Angelina, silahkan ya bisa menuju ke sosial medianya. Karena sosial medianya yang jauh jadi dekat ya. Benar. Ya, mudah-mudahan yang dekat gak menjadi jauh. Oke, Ria, tapi masih event-event masih menerima panggilan untuk job-job hajatan kah atau job-job pesta kah? Masih. Oke. Masih dalam negeri, luar negeri juga nggak tertutup kemungkinan. Ya, tapi luar negeri udah. Di mana? Di Malaysia. Saat itu berangkat bareng sama siapa? Malaysia, Ria lebih berangkat sendiri sih. Sendiri waktu itu event dangdut. Ya, sampai ke Malaysia. Terus event Padang juga ada. Event Padang ke Malaysia waktu itu juga. Wedding Padang. Orang Awa ada di Malaysia. Orang Awa ada di Malaysia, Barale ya ngundang, kebetulan ada juga waktu itu. Baik, nanti kita cantumin nomor WhatsApp-nya ya di bawah sini ya. Barangkali yang mau mengundang seorang Ria Angelina, karena gimana pun juga event manapun kalau undang Ria Angelina itu pecah ramai ya Ria ya. Luar biasa dengan single-singlenya, album-albumnya yang luar biasa, karena perjalanan karir begitu panjang sampai muncullah nama. Siapa sih yang nggak kenal seorang Ria Angelina, ya kan? Baik, setelah pandemik rencananya mau ada kegiatan lain kah atau mau fokus di single kah? Apa Ria? Kalau untuk setelah pandemik, yang pastinya kerja masih jalan terus. Di samping itu kalau untuk dari berkarya, sekarang lagi masih dalam proses untuk berkarya. Sekarang kan udah nggak zamannya nih beli kaset, bikin singlenya di YouTube gitu. Masih dalam proses. Untuk singlenya ada single kita Minang. Itu udah pasti single Minangnya, terus ada single Indonesianya juga supaya bisa dinikmati oleh seluruh kalangan ya. Baik, Ria Angelina mulai berkarir membawa budaya Minang dari tahun 98 di mana Ria masih kecil. Kok tanggapan Ria terhadap kaum milenial sekarang apa Ria? Dari segi mananya nih? Segi budayanya. Karena gimana pun juga budaya asing sedikit banyaknya sudah masuk ya. Menyentuh kaum milenial kita khususnya. Nah, tanggapannya menurut Ria gimana? Tanggapannya sih kalau tanggapannya lebih ke saran apa gimana? Saran boleh. Maksudnya tanggapannya ya kaum milenial, gimana tanggapan kaum milenial sekarang gitu? Kaum milenial sekarang tuh seperti apa menurut Ria gitu? Iya, milenial sekarang ya seperti kayak lebih ke digital ya. Kalau ininya, kalau untuk sekarang dan melihat untuk seni-seninya juga udah kembali ke ini lagi, kembali ke maksudnya ke klasik ya, ke Minangnya lagi. Contohnya aja kalau misalkan dari segi penampilan sekarang orang lebih ke Kim, lebih ke apa gitu. Jadi udah kembali ke ranah Minangnya, cuman ya kalau untuk mungkin lebih di ini ya, mungkin kalau kaum milenial sekarang masih membawa budaya kita, cuma mencoba mengkolaborasikan dengan zaman. Dengan mengkolaborasikan dengan zaman, apalagi kayak sekarang aja. Oke, kalau untuk pesan-pesannya untuk kaum milenial terhadap budaya Minang apa? Kalau untuk pesannya untuk para gadi-gadi ataupun bujang-bujang Minang, kalau dapet yang namanya adek jangan dilupa. Seperti misalkan budaya dari segi etika, kita kan terkenal kalau orang Minang etikanya sama santunnya. Nah itu jangan dilupa. Dan untuk lebih ke pergaulan sekarangnya, ya lebih berpikir untuk jangan sampai budaya ini jangan ini. Seperti kita kan adat bersandisara ya, jangan dihilangin itunya gitu loh. Sekalipun kalau untuk bergaya boleh, kalau bergaya milenial bergayanya, tapi tetap dasarnya harus ingat asal muasalnya dari mana ya itu. Ya karena bagaimanapun juga kita kemanapun pasti ditanya asalnya dari mana. Oke, terima kasih ya Ria ya atas waktunya, telah berbagi pengalaman yang luar biasa. Semoga bisa diterima dan bisa menjadi motivasi untuk para pemirsa podcast. Terima kasih Ria, sukses selalu. Mudah-mudahan singlenya semakin
meledak ya. Amin. Apanya yang meledak ya? Semoga meledaknya lebih ke jobnya kali. Iya, mudah-mudahan Sigalnya semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia pastinya. Oke Ria mau nantang siapa untuk hadir di podcast Kabar Rantau? Yang menurut Ria perjalanan karirnya itu patut untuk dijadikan motivasi untuk para pemirsa podcast Kabar Rantau. Ria mau nantang, kalau untuk ini lebih ke penyanyi kali ya. Boleh, apapun, tokoh, seniman, pengusaha boleh. Oke. Kalau untuk penyanyi Ria mau nantang Uni Ranisa Gita. Kenapa? Karena menurut Ria penyanyi yang untuk dari segi perempuannya itu penyanyi cewek yang senior ya, kalau istilahnya gitu. Beliau lebih senior, terus pengalamannya mungkin lebih banyak. Lebih banyak ini Ria pengen tahu aja dari perjalanan beliau sampai saat ini ya, Bu. Oke. Terima kasih Ria Angelina. Oke, alhamdulillah sekian sudah perbincangan kita, obrolan kita bersama Ria Angelina. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar untuk hadirkan siapa di podcast Kabar Rantau berikutnya. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.